Oke, Assalamualaikum. Salam melesat dari RT TV. So, langsung aja, biar nggak banyak cincong, saya mau reaction ya. Jadi ada captionnya di sini dari Garuda Space ya. Terima kasih Garuda Space. Baru kali ini AFC tunduk manuver ET rebut tuan rumah round 4 dari Qatar. Nah ini Qatar Cina setujui langkah Indo. Oke, jadi kita mulai aja tanpa basa-basi. Check it out, guys. Lobby manis Erick Thohir incar tuan rumah roda 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Cina beri testimoni tuan rumah Indonesia. Malaysia tunduk akui level skuad Garuda. Hal tak terduga yang dilakukan Patrick Kluivert saat lawan Cina. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Cina beri testimoni tuan rumah Indonesia. Meski menelan kekalahan dari timnas Indonesia, para supporter Cina tampaknya tidak bisa move on dari atmosfer pertandingan di GBK. Dikutip dari Liputan 6, supporter timnas Cina mengaku merasa aman dan nyaman saat berada di Jakarta. Salah satunya Jimmy, supporter asal negeri tirai bambu yang datang bersama rekannya. Jadi ngomong-ngomong soal Jakarta, Indonesia tuh ada beberapa YouTuber ya yang dari luar negeri. Itu saya sempat nonton juga. Jadi mereka tuh dia tuh dikasih tahu kalau di Indonesia tuh nggak aman beberapa tahun yang lalu. Setelah dia datang ke Indonesia, ini sedikit cerita ya di luar dari konteks reaksi ini. Setelah dia datang ke Indonesia bersama dengan keluarganya, anaknya 2 kalau nggak salah, sama suaminya, ternyata Indonesia tuh aman, Jakarta tuh aman. Ya jadi mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu lah, ya berapa puluh tahun yang lalu, mungkin keadaan kan waktu itu ada kejadian 98 dan sebagainya ya. Tapi sekarang don't worry, teman-teman di luar Indonesia, datanglah ke Indonesia. Oke, ini sedikit aja masukan dari saya. Lanjut. Ya. Jimmy mengaku takjub dengan atmosfer supporter Indonesia yang begitu antusias dan kompak memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Tidak ada intimidasi, aman kondusif, antusias sangat ramai, sangat mendukung timnas Indonesia, pendukungnya sangat banyak, ucap supporter Cina tersebut. Tak hanya dari supporter, pelatih Cina Branko Ivankovic juga mengaku terkesan selama di Indonesia. Meski harus menanggung malu lantaran kalah, pelatih asal Kroasia tersebut begitu takjub dengan atmosfer gila di Stadion Gelora Bung Karno. Branko Ivankovic tak menampik bahwa Indonesia. Nah, sedikit cerita tentang Branko yang saya tahu ya, kalau saya salah, mohon diralat, saya minta maaf nih kalau salah. Jadi Branko itu salah satu coach Asia ya, salah satu yang terbaik lah gitu ya. Dan kalau Patrick Kluivert, coach kita, itu juga yang terbaik ya. Sudah pasti beliau juga akan memberikan yang terbaik buat Indonesia ya. Dan kalau mundur ke belakang, Sintayong dan yang lain-lainnya, mereka juga punya kontribusi. Jadi kalau saya pribadi nih ya, saya nggak setuju sih kalau dibilang pelatih timnas sebelum-sebelumnya, sebelum Patrick Kluivert itu tidak berjasa. Mereka itu berjasa, guys. Oke, kita harus melihat dari sisi positifnya. Itu menurut saya. Oke, lanjut. Indonesia menjadi tuan rumah paling spektakuler. Gemuruh dan antusias supporter menjadi daya tarik sendiri bagi sebuah pertandingan sepak bola. Itu kurang lebih kemarin waktu saya nontonnya siaran tunda ya, karena kan saya posisinya lagi kerja di sini ya. Jadi saya nggak bisa lihat secara langsung. Itu kurang lebih informasi yang saya dapat 70-80 ribu penonton di GBK waktu lawan Cina. Wah itu, saya lihat siaran tundanya itu, Masya Allah, merinding saya, bener. Ya, mudah-mudahan nanti supporter di Jepang tanggal 10 Juni ini bisa tetap menguatkan mental para tim Garuda. Oke, lanjut. Sebelumnya, Indonesia sebagai tuan rumah sempat diragukan negara Timur Tengah seperti Bahrain. Negara yang telah tersingkir tersebut menilai supporter Garuda begitu berisik hingga tidak tahu aturan.
Namun, fakta membuktikan bahwa pecinta sepak bola tanah air begitu ramah. Bro, datang dulu ke Indonesia bulan 2 bulan ya kan. Ya wajar lah, di mana-mana juga, di Eropa, di Amerika, ya kan, di benua Amerika, di Eropa, di Asia. Namanya supporter itu kalau dia lagi main di kandang pasti menyemangati. Bayangin aja di GBK tuh 70.000 sampai 80.000, ya kan? Ya gimana nggak berisik, brother, ya. Salam perdamaian, oke? Jadi datang dulu ke Indonesia baru tahu seperti apa vibe-nya. Kita tuh orang Indonesia tuh ramah-ramah, guys. Setuju gak? Kalau setuju, tolong nanti tulis di kolom komentar, oke? And satu lagi, this is perdana, guys. Ini pertama kali saya bikin reaction, ya. Karena saya juga jujur aja baru tahu dari YouTube-nya tadi siapa ya? Nanti saya kasih tahu deh di kolom komentar. Jadi dia ngasih tahu saya cara bagaimana membuat YouTube reaction. Kita pakai support aplikasi apa, salah satunya X Recorder, nanti dieditnya di CapCut. Ya, ini pelajaran juga buat saya. Terima kasih nih Bung yang udah sharing ke saya, oke? Nanti saya kasih tahu nama channelnya, saya lupa tadi aja baru itu. Terus saya juga sempat salah tuh bikinnya ya. Saya nanya sama istri saya coba download juga recorder itu, X Recorder sama CapCut-nya udah ada. Dan dia ngasih tahu ke saya caranya begini, dan bantuan istri saya juga, akhirnya saya mau merekam ini. Semoga ini berhasil, karena rekaman saya yang pertama itu nggak berhasil, guys. Nggak ada mukanya, cuma suara aja. Lanjut ya. Hal tak terduga yang dilakukan Patrick Kluivert saat lawan Cina. Apa tuh? 1. Turunkan banyak pemain Liga 1. Sejak menit pertama, Patrick Kluivert sudah memasang 4 pemain Liga 1 yang menghuni starting line up. Mereka adalah Yakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, dan Ricky Kambuaya. Oh, kemarin waktu di laga Cina versus Indonesia ya, Indonesia versus Cina, karena kan di GBK ya, di kandang kita. Itu Ricky Kambuaya, Masya Allah. Itu Sayuri juga keren banget asli. Terkecuali Rizky Ridho yang memang kerap menjadi andalan di lini belakang timnas Indonesia, 3 nama lainnya tentu menjadi sebuah kejutan besar. Kalau menurut saya siapapun itu, komposisi yang dibikin sama Patrick Kluivert, mau dari belakang, tengah, sayap, back, depan, penyerang ya, semuanya itu berkontribusi. Ya, jadi saya itu sangat setuju kalau setiap pemain itu mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap pertandingan. Terutama laga terakhir kita dengan Cina ya, yang menghasilkan tendangan penalti 1-0 oleh Romeni. Itu dikarenakan Ricky Kambuaya itu jatuh di kotak penalti oleh salah satu pemain Cina. Lanjut guys. Pasalnya, semenjak beberapa tahun terakhir, pasca kedatangan para pemain keturunan pelatih Sintayong maupun Kluivert di awal-awal debutnya hanya memainkan tak lebih dari 3 pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Bahkan, jumlah tersebut bertambah karena di daftar pemain pengganti. Kluivert juga memainkan Beckham Putra, Stefan Lillipali, dan Ramadan Sananta yang juga bermain di kompetisi lokal. 2. Ubah posisi Ricky Kambuaya. Keputusan Patrick Kluivert memasang Ricky Kambuaya sebagai sayap kiri tentunya terbilang aneh. Karena selain ada opsi Rafael Frank hingga Dean James, posisi asli Kambuaya sendiri adalah seorang gelandang tengah. Dalam perjalanan karir sang pemain, Kambuaya tercatat hanya pernah bermain di posisi ini dalam 3 pertandingan, yakni saat memperkuat Persib Bandung dalam 2 laga di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 dan 1 kali. Ricky Kambuaya ini salah satu pemain Liga 1 ya, asal dari Papua. Oke, nah jadi di di salah satu panggilannya itu Mutiara Papua. Wah, ini keren banget sih mainnya sih. Dari dia assist, passing ya kan, itu luar biasa banget. Dan dia bisa nusuk sampai ke jantung Cina pada saat kemarin itu ya, laga terakhir Indonesia versus Cina di Gelora Bung Karno. Itu keren banget. Teman-teman kalau belum nonton, siaran tundanya harus nonton.
Oke. Saat memperkuat Persebaya di Piala Menpora edisi 2021. Namun demikian, keputusan aneh penuh kejutan dari Patrick Kluivert ini patut diapresiasi karena Kambuaya lah yang menjadi sosok utama di balik terciptanya gol Indonesia oleh Romney. 3. Kalau saya pribadi sih udah sangat seneng banget ya, alhamdulillah, karena kita mencetak 1 gol ya, itu kan nambah 3 poin, otomatis kan Cina tersingkir. Dan once again, satu-satunya negara yang masuk ke putaran keempat ya, lolos dari putaran ketiga itu adalah Indonesia dari negara-negara ASEAN. Oke, jadi kita alhamdulillah, kita bangga ya. Tapi juga jangan terlalu overconfidence ke depannya karena kita masih menghadapi yang dijuluki Raja Asia ini, Jepang ya. Tapi jangan pantang mundur. Oke. Kita harus harus pantang mundur. Apapun itu, walaupun nanti mainnya di Jepang ya, supporter Jepang itu banyak ya. Ya, insya Allah nanti supporter Indonesia juga ada di sana, tapi nggak mungkin sebanyak Jepang ya. Tetap itu akan menguatkan mental-mental para pemain timnas kita. Garuda di dadaku, guys. Oke, maju terus. Berani cadangkan para pemain kelas Eropa. أنا مولودة هناك في مكان في الأرياف. حياتي كان بجد جميل. Ya gitu guys, kalau YouTube-nya bukan Di lini pertahanan, Rizky Ridho masih menjadi favorit ketimbang Michel Gar, sang pemain reguler di FC Twente. Kemudian Ricky Kambuaya menempati posisi yang bisa saja dihuni oleh pemain sekelas Dean James. Atau reaction. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Kluivert berani mencadangkan pemain sekelas Kevin Dix yang menjadi salah satu pilar dari FC Copenhagen dalam memanen gelar ganda di persepakbolaan Denmark demi bisa memberikan kesempatan bermain bagi Jakob Sayuri. Apa nih? Kluivert berani mencadangkan pemain sekelas Kevin Dix yang menjadi salah satu pilar dari FC Copenhagen dalam memanen gelar ganda di persepakbolaan Denmark demi bisa memberikan kesempatan bermain bagi Jakob Sayuri. Oh, jadi tadi harusnya dari pemain Denmark ya. Kalau saya salah, tolong tulis di kolom komentar ya. Tolong diralat. Dengan tidak dimasukkannya pemain Denmark, mungkin naturalisasi apa ya, saya kurang tahu juga. Maka masuklah Bung Jakob Sayuri. Wah, top. Ini orang top banget. Salah satu pemain timnas atau Indonesia yang memang skillnya itu mantap, guys, ya kan. Malaysia tunduk akui level skuad Garuda. Keberhasilan timnas Indonesia memastikan diri ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, jadi kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah nih, kita ya insya Allah bisa menang ya. Itu kan akan naikin peringkat sepak bola Indonesia di dunia ya, gitu. Tapi kalau nggak menang pun kita tetap masuk ke ronde 4. Jepang pun seperti itu ya. Tapi kita berdoa sama-sama ya. Semoga insya Allah Indonesia bisa menambah poin dan bisa menang di Jepang. Kalau saya prediksinya sih 1-0. Ya, 1-0. Oke, kita lihat aja nanti ya. Hari ini harusnya tandingnya ya, tanggal 10 Juni ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10 kayaknya. Oke, lanjut guys. Membuat negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia, ikut bangga sekaligus iri. Media Malaysia berbahasa Inggris New Straits Times misalnya membuat artikel khusus dengan judul Harimau Malaya harus memberi hormat kepada Garuda. Menurutnya, timnas Indonesia kini memiliki Guys, udah nggak zaman lagi kita, maksudnya banyak kan di media sosial yang kenyataannya tidak sama seperti aslinya. Jadi Indonesia dan Malaysia itu apapun itu kita tetap satu rumpun ya, kita tuh sahabat ya. Jadi hilangkanlah, kalau dari saya pribadi nih, pandangan saya, jangan sampai ada rasa sesuatu yang disebarluaskan di media sosial itu selanjutnya
suatu yang sifatnya tuh provokatif ya, yang memprovokatif Indonesia, Malaysia, janganlah. Kita sama-sama tetangga baik, kita berhubungan dengan baik ya. Nah, jadi kita harus rukun dengan negara manapun, termasuk Malaysia. Itu kalau setuju tidaknya tolong tulis di kolom komentar. Kalau saya maunya berharapnya kita selalu rukun dengan siapapun itu. Oke? Lanjut. Memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Syaratnya tinggal selangkah lagi, yakni jika menjadi juara grup di putaran keempat kualifikasi. Media Malaysia itu bangga melihat seluruh supporter Indonesia bersorak kegirangan setelah skuad Garuda mengejutkan China 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fakta tersebut semakin nyata memperkuat bahwa Malaysia kini sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Media Malaysia tersebut juga tak segan-segan menyentuh Harimau Malaya yang diasuh pelatih asal Australia Peter Pawlowski. News Right Times juga mengakui tim nasionalnya masih sibuk mencari pemain warisan atau keturunan Malaysia secara besar-besaran dari seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Malaysia yang dulu lebih unggul dari Indonesia. Ini ada sedikit informasi kalau saya tidak salah. Semoga saya nggak salah ya. Kalau salah saya tolong diralat ya. Jadi naturalisasi itu harus langsung ibu bapaknya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalau kakek kayaknya masih bisa ya. Kalau buyut mungkin yang nggak bisa itu. Kalau nggak salah ya. Kalau saya salah tolong diralat teman-teman. Oke? Daerah 1970-an hingga 1980-an selalu kalah di putaran pertama atau kedua kualifikasi Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di peringkat 123 dunia, sementara Malaysia di peringkat 132. Sindir Media Malaysia News Right Times. Lobby manis, Erick Thohir incar tuan rumah roda 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil manis tim Merah Putih juga diiringi kerja keras ketum PSSI Erick Thohir untuk mendukung penuh langkah menuju pentas dunia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda sudah memantaskan diri ada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini semua tuh nggak lepas dari perjuangan PSSI dengan Pak Erick Thohir ya. Juga semua dukungan dari masyarakat Indonesia yang kurang lebih 275 juta jiwa ya. Jadi kita harus bangga, bersyukur, terima kasih atas dukungan semua rakyat Indonesia, termasuk Pak Erick Thohir, juga Pak Presiden Prabowo, dan juga sebelum-sebelumnya juga Pak Jokowi ya, dan presiden sebelumnya itu semuanya pasti mendukung lah langkah Indonesia untuk bisa maju ke kancah dunia, insya Allah bisa masuk ke Piala Dunia. Oke, kita doakan ya, semangat, semoga itu semua tercapai. Oke, lanjut. Tahap tersebut akan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Sementara lawan dan lokasi pertandingan belum diketahui pasti. Kemudian grup akan berlangsung pada 17 Juli. Kelak akan ada dua grup yang masing-masing berisi 3 negara. Negara-negara yang akan bersaing pada babak keempat adalah penghuni peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup pada klasemen akhir babak ketiga. Sementara tuan rumah belum diputuskan, namun Qatar dan Arab Saudi disinyalir kuat berpotensi menjadi negara yang akan menjamu kontestan lain. Selagi belum ada keputusan resmi dari AFC, Erick Thohir berupaya ikut mendaftarkan Indonesia sebagai tuan rumah babak keempat. Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden, Pak Mensesnek, ada Pak Setkap untuk juga bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah. Nah ini kalau misalnya nanti Indonesia bisa menjadi tuan rumah, ini kan baru pengajuan ya dari Pak Erick Thohir ya, semoga ya, kita berdoa aja itu efeknya bisa berefek pada Indonesia dari sisi perekonomian, dari tourism ya, wisata. Oh itu banyak banget, banyak hal ya.
Jadi semoga Indonesia bisa jadi tuan rumah di ronde keempat. Oke, kita tunggu aja kabar selanjutnya. Lanjut ya. Cukup kuat ya sebagai tuan rumah ya kita coba. Sementara untuk mempersiapkan timnas Indonesia menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Erik berencana akan mempertemukan anak asuh Patrick Kluivert dengan negara-negara Asia Barat. Kesebelasan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan berasal dari Timur Tengah. Sejauh ini negara yang sudah pasti masuk babak keempat selain Indonesia adalah Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sementara Oman dan Kita kemarin sempat ngalahin Saudi Arabia ya, tapi jangan pandang remeh, karena pada saat kita pandang remeh, menurut saya pribadi nih, itu jadi kekurangan kita. Jangan terlalu overconfidence juga, tapi harus punya semangat ya, dan visi misi kita, yakin kita bisa tembus Piala Dunia. Amin. Palestina akan memperebutkan satu posisi. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya reaksi saya. Semoga Indonesia bisa menjadi tuan rumah ya, dan debut Pak Erick Thohir untuk mengajukan ini bisa disetujui ya, dan berhasil mulus, karena efeknya itu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Mungkin teman-teman punya komen yang lain ya, tolong nanti tulis di kolom komentar. Semoga Indonesia bisa menjadi tuan rumah ya. Dan ada satu hal yang penting, kalau menurut saya, menang atau kalah untuk menghadapi Jepang ini, kita masuk ronde 4. Dan bila ternyata kita gagal ya, pupus di tengah jalan dan kita tidak bisa masuk ke Piala Dunia, atau pada saat nanti kita masuk Piala Dunia dan kita kalah, tetap saya yakin teman-teman di seluruh Indonesia atau di luar Indonesia, teman-teman diaspora akan selalu mendukung Garuda. Kalau Garuda sih udah di dada saya sampai kapanpun. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap dukung timnas kita ya. Dan ini untuk kemajuan bangsa Indonesia di kancah internasional. Oke guys, thank you, itu dulu dari Arti TV. Salam melesat dan selalu dukung timnas Indonesia. Salam Garuda. Assalamualaikum.